Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 28 Januari tahun 2025. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Saat ini kami hendak bersama mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon hikmat dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini diberi judul Ditolong dan Tidak Dipermalukan. Didasarkan dari bacaan dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 7 dan 8 yang demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar pesta perkawinan yang menjadi viral karena jamuan yang disajikan habis sebelum pesta itu selesai? Ternyata mereka salah perhitungan dengan yang diundang. Memang sulit untuk segera memesan kekurangan makanan dalam waktu yang singkat. Dan mukjizat pertama Tuhan Yesus di Kana menjadi catatan di Alkitab karena kehabisan air anggur. Padahal pesta ala Yahudi itu berlangsung beberapa hari, tidak hanya sehari 2 hari saja. Tuhan Yesus dan murid-muridnya hadir, juga Maria, ibu Yesus ikut hadir. Bahkan di ayat yang ke-4, Maria meminta tolong kepada Yesus, tetapi direspon oleh Yesus dengan berkata, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi tidak beberapa lama kemudian setelah Yesus menyatakan kalimat itu, terjadi mukjizat yang tidak diduga. Yang pertama, Tuhan tidak pernah diam melihat keadaan yang membutuhkan pertolongan. Kehadiran Tuhan memulihkan, menolong keadaan yang kacau. Yesus meminta tempayan-tempayan diisi dengan air bersih. Tempayan adalah tempat air pembasuhan kaki sebelum tamu-tamu itu masuk ke rumah. Setelah tempayan disiapkan, maka Tuhan ternyata tidak perlu menunggu lama untuk melakukan mukjizat. Ini menunjukkan bahwa Allah peduli dan senantiasa menolong. Yang kedua, Tuhan memakai yang sederhana untuk menyatakan kuasa-Nya. Air menjadi anggur. Allah akan bersuka cita bila kita menyambut pemulihan yang dilakukannya. Manusia berdosa menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, hidup yang dipermalukan diubah menjadi hidup yang dipermuliakan. Tuhan meminta tempayan-tempayan tempat air pencuci kaki itu diisi dengan air bersih. Yesus membuat mukjizat dari tempat yang sederhana itu. Air menjadi anggur.
bahkan anggur manis yang kualitasnya bagus di dalam pernikahan. Kita bisa merenungkan bahwa manusia, setiap kita, tidak bisa mengubah dirinya dengan 100%. Hanya Tuhan yang bisa mengubahnya dari yang hina menjadi mulia. Maka mari sambutlah karya agung dari Tuhan. Mari kita mengingat, bagi Tuhan, tempat air pembasuhan kaki bisa dipakai untuk mengubah air biasa menjadi minuman anggur yang manis dan menyegarkan. Dan Tuhan pun akan terus menolong kita di dalam kehidupan kita dan tidak akan membuat kita dipermalukan, tetapi akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus mengimani bahwa Tuhan akan terus menolong kami di dalam kehidupan ini, dan Tuhan tidak akan mempermalukan kami di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.